Kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 5, 6 dan yang ketujuh kita baca sama-sama dan kita simpan di hati kita menjadi rema dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kalau tidak keberatan, saya undang kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Dua, tiga. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Tuhan memberkati kerjasama yang baik. Saudara-saudara, kita akan membahas satu nasihat dari seorang raja yang bernama Raja Salomo. Dinasihatkan lewat amsalnya atau nasihat-nasihatnya. Kalau di dalam bahasa Batak, Poda ni Raja Salomo. Poda itu nasihat dari Raja Salomo. Tadi saya sangat diberkati dengan lagu yang pertama itu, Segenap Jiwaku. Jadi kebetulan firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, itu judulnya. Oh ya, jelas di sini enggak baca. Di Amsal 3 ayat 15. Mengenai percaya, saudara-saudara, berarti percaya itu kita bekerja membuktikan apa yang kita percaya. Misalnya dalam hal bekerja. Jadi kalau kita katakan saya percaya, tetapi kita tidak membuktikan bukti kepercayaan kita itu kepada yang kita percayai, berarti itu hanya sekedar mengaku percaya, tapi tidak ada bukti. Nah, pada saat ini kita coba membahas bahwa percaya itu berarti kita bekerja membuktikan apa yang kita percayai itu, misalnya dalam hal bekerja. Contohnya begini, saya analogikan. Tadi kesaksian daripada Pak Andes ya, itu tentang pekerjaan kita. Pernah Ibu Pratna bersaksi untuk tagihan ke seseorang yang sudah berulang kali ditagih tidak mau bayar. Lalu ditugaskan Ibu Pratna ke sana. Lalu Ibu Pratna berdoa kesaksian beliau. Lalu tiba-tiba saya datang sama saya disambut dengan bagus dan ternyata dibayar. Terkadang kalau kita melakukan pekerjaan itu, tentu kita percaya kepada perusahaan itu, di mana kita menggantungkan kehidupan masa depan kita kepada perusahaan itu. Lalu ketika kita disuruh oleh perusahaan itu, kadang-kadang ada resiko-resiko tertentu harus kita ambil. Tadi dikatakan sampai pulang jam 12 malam. Saya dulu sampai jam 2 malam di rumah, hal yang biasa karena bekerja. Saya dulu di asuransi jiwa. Kadang-kadang anak saya juga dulu, hanya kita suruh kos saja kalau sampai Siluri. Jam 1 pulang, berangkat jam 7 lagi. Itu kita lakukan karena kita percaya kepada perusahaan itu. Jadi kalau kita diperintahkan bos kita, pimpinan kita, apapun kita lakukan, walaupun itu mengandung risiko, tapi kita membuktikan kepercayaan kita yang diberikan oleh perusahaan. Kita mengorbankan kadang-kadang waktu, tenaga, kadang-kadang keluarga pun kita tinggalkan. Kalau orang tidak mengerti akan hal-hal itu, dia akan bersungut-sungut. Hanya gaji sekian kok saya disuruh-suruh terus. Nah, itu namanya tidak memahami akan kepercayaan yang diberikan kepada dia. Jadi ini saudara, tentang percaya ini berarti beriman. Orang yang beriman berarti orang yang percaya. Orang yang percaya berarti orang yang beriman. Artinya percaya itu artinya beriman. Beriman artinya juga percaya. Jadi itu ada di bulan nah, jadi kalau kita betul-betul mempercayai sesuatu, kita harus membuktikan kepercayaan kita itu, kita buktikan kepada yang kita percayai. Seperti kita posisi tadi. Di dalam hal kehidupan ini pun harus kita membuktikan kepercayaan kita. Kalau misalkan kita mencintai seseorang, kita harus membuktikan cinta kita itu bukan cinta palsu.
Saya mah itu, saya mah sudi. Itu kan orang alani cinta palsu. Artinya cintanya itu palsu. Sekedar di depan orang banyak, kayaknya cintanya itu luar biasa gitu. Tetapi ketika menghadapi tantangan, dia melarikan diri. Ini namanya cinta itu tidak bisa dipercaya. Nah, kita akan belajar saudara-saudara bagaimana tentang iman itu bisa bertumbuh dan kita mampu mengasihi dan mencintai Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Segenap itu berarti full heart, tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan. Itu namanya segenap hati. Jadi kalau kita sudah mempercayai Tuhan dengan segenap hati, tidak ada ruang kosong di hati kita itu untuk senantiasa mencurigai yang kita percaya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita coba belajar kepada satu sosok yang bernama Bapak Abraham. Bapak Abraham ini terkenal sebagai bapak segala orang percaya. Yang mengaku percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bapaknya adalah Bapak Abraham. Kita belajar kepada Kejadian pasal 12. Saya tidak akan kita bahas semua, kita baca ayat terlalu banyak. Mulai Kejadian 12 sampai Kejadian 22 itu berbicara tentang kisah perjalanan yang dialami oleh Bapak Abraham. Di sini saya bacakan di Kejadian 12 ayat 1 sampai yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saya ingin belajar kalau di dalam bahasa Batak, firman itu hata. Hata itu kata. Jadi hatamido hanguluan kalau bahasa Bataknya. Hatamido jalan kebenaran. Jadi hata itu hata kata. Jadi kata-kata yang keluar dari Tuhan itu, atau dari seorang hamba Tuhan, atau semua kita yang diurapi Tuhan, kata-kata kita yang keluar itu pasti mengandung makna. Memaknai bahasa yang keluar dari mulut kita, itulah yang sulit untuk kita bisa paham. Abraham, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia mendengarkan kata daripada mulut Tuhan, Abraham, dia paham suara itu suara siapa. Kadang-kadang kita tidak paham. Kalau misalkan saya sering kontak misalkan Bu Ratna, saya bisa dengar walaupun tidak ada misalkan nama Bu Ratna di situ, atau banyak nama si Ratna di HP saya itu, Ratna Argo, Ratna GB, Ratna mana gitu banyak. Nah, misalkan itu kehapus nama itu, tapi Bu Ratna telepon saya dengar suara ini Bu Ratna. Karena apa? Kita sudah hafal itu suara. Jadi setiap ucapan yang keluar dari mulut kita, orang lain bisa kenal. Mungkin saya pun sudah, ini Pak Gembala, itu sudah. Tetapi untuk memaknai bahasa atau kata-kata yang keluar dari mulut hamba Tuhan itu, dari mulut kita, terlalu sulit untuk bisa dipahami. Apalagi kebenaran firman. Tapi kalau ada kata-kata yang konyol keluar dari mulut kita, itu kata-kata bahasa yang sontoloyo, itu terlalu gampang kita maknai. Ini Pak artinya begini, tapi masalah kebenaran terlalu sulit untuk kita bisa maknai di dalam hidup kita. Saya juga nggak tahu kenapa. Makanya sering kita mendengarkan, kalau mengajari kepada kebenaran sangat sulit, tapi mengajari kepada hal yang jahat itu nggak perlu diajari. Itu langsung orang itu tahu, bahkan anak. Itu sebabnya sejak anak itu masih kecil harus dicekoki terus firman.
Kalau dia orang Yahudi masih umur 4 tahun dia dicekoki terus itu kayak ada TK itu diberikan itu tentang hukum Taurat kepada mereka. Itu orang terus diberikan pelajaran. Jadi kepada kita pun seperti itu. Jadi pada hari ini kita belajar kepada Abraham. Dia mendengar, Abraham, ya Tuhan ya Allahku, keluarlah dari negerimu, tinggalkan ayah dan ibumu, tinggalkan sanak saudaramu, ke satu tempat yang aku akan kutunjukkan kepadamu dan akan kuberikan kepadamu. Abraham nggak tahu dia mau kemana. Tetapi lalu dia pamit, Pak, Ibu, Abang atau saudara tetangga, kami mau pergi. Ya, pergi kemana Abraham? Enggak, pergi aja gitu. Mungkin orang akan menuduh Abraham itu bodoh juga ya, Abraham disuruh pergi kemana, dia nggak tahu tujuannya kemana. Tapi Abraham hanya mendengar suara. Dia memaknai suara itu, kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan itu kepada Abraham. Dia mendengar suara itu. Ini Allah, pencipta alam semesta. Ya Tuhan, aku pergi. Maka pergilah Abraham seperti yang difirmankan oleh Tuhan, dan Lot ponakannya pun ikut dengan dia, dengan segala harta yang ada pada mereka. Jadi si Abraham itu langsung pergi meninggalkan orang tuanya. Berangkat dia. Mungkin setelah sudah 1 hari, 1 bulan dia bertanya, ya Tuhan, kami mau kemana? Mungkin dia buka tenda di jalan untuk mereka menginap di pohon, di bawah pohon, atau mungkin kalau ada sungai supaya bisa masak dan lain sebagainya. Itulah mungkin perjalanan yang dialami oleh Abraham. Dia tak tahu kemana dia. Dia hanya berjalan aja kemana dia pergi. Karena nggak ada petunjuk ke negeri ini. Tuhan tidak berkata, keluar saja. Dia bertindak ada aksi. Suatu saat saudaraku tahun 85 atau 86, saya lupa tahunnya, di Salatiga. Waktu saya pulang pekerjaan, udah jam 7, tiba-tiba saya berdoa lututkan tangan kaki untuk berdoa kepada Tuhan, berterima kasih. Terima kasih Tuhan, hari ini saya sudah selesai bekerja. Tiba-tiba saya dengar suara itu, jelas suara itu jelas. Hambaku keluar malam ini, aku akan tunjukkan satu perkara keajaiban kepadamu. Setelah amin saya keluar, saya sadar lagi Vespa saya keluar jalan sana. Saya turun ke jalan Sudirman, masuk jalan Kartini, masuk jalan Diponegoro, masuk ke arah jalan Semarang. Lalu saya ngomel sama Tuhan, Tuhan saya itu mau kemana? Saya sudah keluar tapi kemana saya? Ini Salatiga dingin. Jangan aja, kira-kira begitu. Udah saya disesat oleh Tuhan. Saya jalan lagi. Mulai 1 jam saya muter-muter di kota Salatiga itu, tapi belum tahu suara. Tadi saya dengar kok suara keluar. Ya saya sudah keluar Tuhan. Lah saya ini mau kemana? Saya sudah pulang aja Tuhan. Sudah jam 7 udah hampir jam 8:30. Akhirnya saya pulang menuju ada satu di situ jalan Osamalidi, jalan lurus atau jalan bis untuk ke Solo. Saya lewat sana. Pada saat di situ ada lampu merah, saya berhenti. Tuhan ingatkan saya, pernah saya menginjil di situ, namanya Ibu Kasihan. Memang benar-benar kasihan sama ibu itu. Dia rumahnya dari bambu dindingnya, jadi sangat ekonominya sangat di bawah. Saya masuk ke situ. Tapi Tuhan, ngapain saya ke situ? Sudah masuk aja. Lalu saya parkir di rumah Ibu Kasihan itu, saya ketok. Ulun, datanglah cucunya. Om sabar kan, saya dikenal anak cucunya semua. Ada apa Om? Ya saya ada apa ya? Ya saya duduk aja, saya duduk ya, duduk. Mana ibu? Di dapur Om. Dipanggillah Ibu Kasihan itu dari belakang. Ada apa Om sabar? Ya saya mau jawab apa? Gak tahu juga mau jawab apa. Ya ibu duduk aja dulu. Tuhan ingatkan lagi kepada pikiran saya pernah melihat anaknya ibu lagi mengandung hamil. Mengandung yang hamil juga. Mengandung tua, hamil tua maksud saya. Hamil tua. Lalu saya bilang gini, Bu, anak ibu yang mengandung yang pernah saya kenal di sini, di mana ibu ini? Saya bilang. Langsung Ibu Kasihan itu menangis. Kenapa ibu menangis? Baru melahirkan 2 hari yang lalu. Sekarang ibunya sakit, anaknya juga sakit. Jadi anaknya sudah mengeluarkan busa, dikasih minum nggak mau.
sudah agak matanya juga sudah ya gimana ya, bayi yang lagi kehilangan tenaga gitu. Oh gitu. Oke Bu, saya sudah percaya ini yang Tuhan utus saya ke sini. Panggil ibu itu, bawa ke sini ibunya, bawa bayi itu ke sini. Dan panggil seluruh keluarga ibu yang ada di situ. Jadi ada Pak Salamet ada di situ, namanya Ibu Ngatiem ada di situ, ada lagi si Santoso. Kumpul semua keluarga di situ, kumpulan mereka kan. Saya sudah sering menginjil di situ. Bu kasihan, saya bilang, tadi saya dengar suara Tuhan. Saya sudah percaya itu suara Tuhan. Lalu saya disuruh, saya sudah mutar-mutar di kota Salatiga itu. Ternyata saya harus disuruh ke rumah ibu ini. Ternyata ada saya. Ingat Bu, hari ini pun akan terjadi mujizat di rumah ini. Pak Santosa, Pak Selamat, Pak Bu Ngatiem, terimalah Yesus saya. Mau kalian terima Yesus? Saya kasih contoh, saya bilang, matikan lampu, dimatikan lampu. Bu kasihan bisa lihat Om Sabar? Enggak bisa Om, gelap. Coba hidupkan, hidupkan. Tiba-tiba bisa lihat saya? Jelas. Seperti itulah nanti ibu akan terima. Ketika ibu terima Yesus, penyakit bayi dan penyakit orang tua ini anak ibu itu pasti diselesaikan oleh Tuhan. Percaya, terima dari Yesus. Lalu mereka mengaku, kami terima Yesus Om. Saya doakan kepada mereka semua dan kepada bayi itu. Dalam nama Yesus, penyakitmu dihilangkan oleh Tuhan, baik kepada orang tua. Tiba-tiba bayi itu nangis jerit. Wah! Coba kasih minum saya. Kasih aja minum, gak usah malu-malu. Maafkan kepada ibu di KTI di situ. Dan sampai sekarang ibu itu itulah istri daripada anak gembala saya, Gumukor. Luar biasa saudara. Seperti itulah mungkin Abraham. Abraham berjalan, ini sudah sudah 2 bulan Tuhan. Saya ini mau kemana Tuhan? Kau berkata aku keluar, saya sudah keluar. Lalu Abraham, kalau kita baca seterusnya itu di ayat yang di pasal ke-12 itu, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Akulah Allah Abraham yang menjadikan alam semesta ini. Dia sudah sampai di tanah Kanaan. Negeri ini akan kuberikan kepada keturunan. Lalu Abraham membangun mezbah di situ. Itu di tanah Kanaan, itulah bangsa Israel sekarang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu menghadapi raja-raja yang mau menyerang Abraham dengan pasukan hanya gembala-gembala domba daripada Abraham, Abraham bisa mengalahkan raja-raja lain. Bukankah itu pertolongan Tuhan? Lalu yang terakhir, saudaraku, Abraham. Bukan yang terakhir. Baru Abraham berpisah dengan Lot. Lot masuk ke lembah Sodom dan Gomora, dan pada akhirnya Abraham menyelamatkan dia ketika Sodom dan Gomora itu mau dihancurkan oleh Tuhan. Bayangkan Tuhan, Abraham sampai berdialog kepada Tuhan, berdoa syafaat. Tuhan, kalau ada 50 orang di Sodom dan Gomora itu hidup benar, apakah kau musnahkan? Tidak Abraham. Kalau ada 45, enggak juga. Kalau ada 35, enggak akan saya musnahkan. Kalau ada 25, enggak juga saya musnahkan. Abraham tawar-menawar kepada Tuhan untuk Sodom dan Gomora tidak dimusnahkan. Sekali lagi Tuhan, aku mohon maaf. Kalau misalkan ada 10 orang yang hidup benar dan berkenan kepadamu, apakah kau musnahkan Sodom dan Gomora? Tuhan berkata tidak. Ternyata didapati hanya 4 orang, yaitu Lot ponakannya dia sendiri, anaknya 2, istrinya dan Lot sendiri. Saudara-saudara, betapa hebat kuasa Tuhan itu dipertontonkan kepada Abraham. Yang terakhir, saudaraku, Abraham didatangi. Tuhan punya inisiatif menampakkan diri kepada Musa. Ini saya kutip-kutip semoga saya ceritakan sebenarnya. Lalu Abraham berkata begini, Tuhan, Abraham, kata Tuhan, ya Allahku, apalagi yang mau Tuhan berikan kepadaku? Apalagi yang Tuhan mau sampaikan kepadaku? Toh sebentar lagi aku akan mati, tapi aku tidak punya keturunan. Engkau tidak memberikan keturunan kepadaku.
istrimu Sarah akan mengandung. Dan Tuhan Abraham percaya dengan omongan itu. Tetapi ada perjanjian bagiku ya Abraham, namamu bukan lagi Abraham, tapi namamu menjadi Abraham. Jadi ada di sini tambahan nama. Abraham menjadi Abraham. Iya Tuhan. Dan istrimu Sarai itu jangan kau panggil lagi dia Sarai, tapi panggil dia Sarah. Nanti tahun depan aku datang di sini, istrimu sudah menggendong seorang bayi dan beri nama dia Ishak. Dan itu nyata saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Baru Abraham mulai menyadari sungguh begitu hebat suara itu. Saya mau menggambarkan kepada saudara dan saya adalah mari kita mulai memaknai suara Tuhan. Saudara dengarkan firman Tuhan, betul saya yang menyampaikan, tetapi ini firman yang disampaikan. Jangan kau olah dengan pikiranmu sendiri seperti yang dikatakan tadi dalam Amsal itu. Di Amsal 3 ayat yang ayat yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah akan kejahatan. Jadi terkadang kita dengarkan firman, kita olah dengan pikiran kita. Benar enggak? Kemarin pendetanya suka marah. Memang kalau pendeta enggak boleh marah. Kalau marah kita dengan tujuan yang tepat, kenapa tidak? Yesus saja marah, ditunggang balikan itu yang jual, yang berdagang di bait Allah itu, dibalikkan semua kursinya. Jangan kau buat rumah Allahku menjadi tempat untuk sampah. Marah Tuhan Yesus. Pernah Tuhan Yesus marah kepada Petrus, hai iblis, enyahlah kau. Kau hanya memikirkan yang dipikirkan oleh manusia, kau tidak berpikir tentang apa kerajaan Allah. Bukankah itu Yesus marah? Tetapi tentang kebenaran firman Allah, mari kita olah dengan roh Allah di dalam kehidupan kita. Seringkali hal itu terjadi, akhirnya membuat perjalanan hidup kita itu jadi serong-serong. Jadi hati-hatilah di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Mari kita mulai memahami. Jadi kalau kita pelajari, misalkan saudara nanti baca di dalam Kejadian pasal 22, di situ Allah berkata kepada Abraham, Abraham, iya Tuhan, persembahkanlah anakmu Ishak itu menjadi persembahan korban untukku, kata Tuhan. Lalu kita sudah tahu kisah itu. Lalu Abraham mengajak anaknya, Ishak, ya Pak, ayo kita berdoa di Gunung Moria, tapi bawa kayu ya. Nanti kita akan mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Padahal yang mau dipotong yaitu si Ishak. Iya Pak, dibawa dengan adat dokternya. Pergilah mereka. Setelah kelihatan Gunung Moria itu, lalu Abraham berkata kepada bujangnya, hai, kalian berdua tinggallah di sini. Kami dengan Ishak akan mempersembahkan persembahan ke sana, ke Gunung Moria itu. Dan nanti kami akan kembali. Ini kata-kata imam. Kami akan kembali, berarti kami itu jamak, yaitu Abraham bersama anaknya Ishak. Pasti akan kembali. Tunggu di sini, jangan pergi. Lalu mereka ke sana pergi. Ishak berkata begini kepada, misalkan ini contoh dulu agak saya contohkan, misalkan si Pak Simanungkari lah sama si Oka, Pak, aku udah pikul kayu, mana dombanya mau kita sembelih? Kira-kira jawaban Simanungkari, padahal si Oka yang mau dipersembahkan sebagai korban bakaran itu bisa gangguan di jiwa bisa. Tetapi Abraham berkata, anakku Ishak, Tuhan menyediakan domba yang akan dipersembahkan. Lalu mereka susun itu api, kayu bakar mau dibakar, tinggal tuang minyak mungkin atau apa di sana itu baru dibakar. Setelah sudah disusun oleh Abraham api untuk tempat membakar si Ishak itu, si Ishak pun diikat kakinya, diikat tangannya. Anehnya saudaraku, ini kita pelajari. Ishak enggak berontak. Loh kok aku toh Pak yang mau dipersembahkan? Ishak enggak ngomong sebab diam aja dia.
Diikat tangannya, diam aja. Ini gambaran kepada kita, hati-hati. Saya juga pernah jadi anak. Anak-anak kami di sini, anak kalian sudah punya orang tua. Ikuti apa yang diucapkan orang. Jangan pernah membantah orang tua. Bisa bayangkan. Tapi enggak ngomong, enggak berontak dia enggak. Kenapa Pak gitu? Padahal si Ishak sudah cukup besar. Dia bisa kabur, tapi dia tidak lakukan. Lalu diikat seperti itu, ambil pisau. Nggak tahu si Abraham berdoa nggak waktu itu ya mau membunuh anaknya. Atau mungkin ya Tuhan, sekarang ku persembahkan anakku satu-satunya yang ku nantikan 25 tahun. Dia angkat pisau. Mau diiris, suara Tuhan. Abraham, jangan kau apa-apakan itu anak. Aku sudah tahu sekarang bagaimana kau mengasihi aku dengan segenap hatimu. Jangan kau bunuh itu anak itu. Lalu terlepaslah itu golok dari tangan Abraham. Dia menoleh ke belakang, ada domba yang tersangkut. Dari mana itu domba itu? Tuhan yang menyediakan, seperti ucapan daripada Abraham. Jadi mari kita mulai berbicara selalu positif dalam kehidupan. Tuhan menyediakan kita. Pertanyaannya saudaraku kepada diri kita, kenapa ya Abraham tega sekali mau menyembelih anak kandungnya sendiri? Ternyata saudara perhatikan, mulai dia berangkat dari Ur Kasdim itu, Abraham ada perjumpaan pribadi. Perjumpaan pribadi terus Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham. Itu perjumpaan pribadi, pengenalan pribadi itu sangat perlu untuk kehidupan. Tadi kesaksian daripada Pak Andes, dia rela melepaskan jabatan, yang penting saya bisa bergerak. Itu pengorbanan. Kenapa dia rela melepaskan jabatan itu? Lebih jauh berarti kalau aku bisa menyembah Tuhan. Kenapa? Ada pengenalan pribadi atau album kenangan bersama Tuhan yang dialami oleh Pak Andes. Saya pun seperti itu. Ketika saya melihat, hai hambaku, keluar, aku akan tunjukkan perkara yang besar kepadamu. Dan ternyata terjadi mujizat yang besar. Tumpukan daripada pengenalan perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan itu membuat iman saya semakin kokoh. Dan saya bisa meraba perasaan Tuhan itu. Jadi jangan anggap remeh tentang perjumpaan pribadimu dengan Tuhan. Ada orang berjumpa dengan Tuhan itu ketika dia masih di SMP. Istri saya sering bersaksi, waktu dia SD dia sudah jumpa dengan Tuhannya. Ada orang mungkin kita berjumpa dengan Tuhan itu ketika kita menghadapi masalah. Ada orang berjumpa dengan Tuhan itu ketika dia sudah berumah tangga. Dan banyak perjalanan kehidupan. Saya bersyukur pada saat tahun 80 waktu saya merantau, saya ikut ibadah di tahun-tahun 83, 84, saya bisa mengenal pribadi Tuhan itu. Oh, luar biasa. Dan itulah yang membuat iman saya tidak pernah tergoyah. Dan tidak pernah saya untuk melakukan neko-neko dalam kehidupan. Karena tumpukan pengenalan pribadi itu. Jadi kita semua berharap yang hadir pada saat itu, buatlah pengenalan Tuhan, saya ingin mengenal pribadi yang lebih dalam. Dan seperti Abraham. Makanya Abraham ketika serahkan Ishak kepadaku menjadi korban bakaran, siap Tuhan. Karena Abraham tahu bahwa janji Tuhan itu untuk memberkati dia dan memberikan keturunan. Usia Sarah sudah 90 tahun bisa melahirkan anak. Berarti bagi Allah seperti yang dikatakan malaikat itu, tidak ada yang mustahil. Akan terjadi seperti apa yang diucapkan kata malaikat itu kepada Abraham. Demikian juga kehidupan kita ini. Jadi saudara, ukirlah begitu banyak kenangan-kenangan bersama Yesus. Kenallah pribadi-pribadi Yesus itu. Ketika kita ditolong, mari kita berkata, terima kasih Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak bisa menikmati seperti itu. Suatu saat saya pernah mendengarkan ucapan seseorang yang memuji-muji saya. Dikatakan begini, wah, saya berterima kasih saya bisa kenal dengan Pak Sabar. Karena gara-gara dia saya bisa tumbuh ekonomi saya seperti itu. Ini salah kaprah. Ketika kita ditolong oleh seseorang, yang seharusnya kita bersyukur adalah kepada Tuhan.
Karena Tuhan yang menolong, memberikan pertolongan itu lewat orang itu. Kita langsung bersyukur kepada Tuhan. Ternyata enggak, saya yang dipuji-puji. Pada akhirnya saya yang dimaki-maki. Sama seperti bangsa Israel. Ketika sudah ditolong oleh Yesus, tapi ketika Yesus disalibkan, ikut juga dia salibkan dia. Terkadang kehidupan kita bisa hilang arah. Untuk itu saudaraku, kalau ada kenangan pribadimu dengan Yesus, untuk itu minta lagi kenangan berikutnya. Kalau saudara lihat foto-foto kenangan saya, nggak ada terpampang di rumah saya. Waktu saya di Salatiga, waktu saya di Solo, di Semarang, di Jogja, di Surabaya, nggak ada saya tempelkan satu pun nggak ada. Tapi ada album saya, ada segini tebal. Kadang kalau saya kangen melihat itu, saya buka satu-satu kenangan-kenangan itu. Wah, ini dulu saya melatih orang, ini dulu begini, ini dulu akan teringat. Tapi paling ya mungkin 1 tahun sekali belum tentu saya lihat itu album itu. Hanya sekedar kenangan. Tetapi kenangan bersama Tuhan itu, setiap saya berdoa, saya tenang bagaimana Tuhan membuat mujizat dalam kehidupan saya. Memang kehidupan saudara juga seperti itu. Jadi kalau kemarin saya bersaksi tentang perjalanan hidup kita, supaya kita benar-benar hidup di jalan-jalan kebenaran, mari kita mulai pada hari ini untuk bisa kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Ukirlah begitu banyak kenangan dalam kehidupanmu, dan kenangan perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan itu yang membuat apa seperti itu. Yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar kepada sosok pribadi yang bernama Ayub. Kalau minggu kemarin saya bercerita tentang Ayub, saya hanya cerita, tapi saat ini kita baca ayat. Kenapa Ayub sampai dia sudah mau mati, tidak ada keluar omongan yang negatif dari mulut Ayub. Sampai istrinya, Ayub masih setia kau menyembah Tuhanmu. Hujatlah Tuhan alam itu, lalu kau mati selesai. Semua sahabat Ayub meninggalkan dia. Bahkan istri yang satu-satunya mengasihi dia berkata juga hal yang sama. Tetapi apakah keluar ucapan yang negatif daripada Ayub? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini yang akan kita paham. Kita buka Alkitab kita di dalam Ayub pasal 29. Saudara catat ini ayat di dalam hatimu dengan baik-baik, supaya kita belajar kepada Ayub. Hari Minggu kemarin saya sudah bahas Ayub sedikit, tapi kita tidak bisa saya tidak bisa ayat. Saat ini supaya kita bisa menyembah Allah, takut kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Inilah kisah Ayub. Tadi kita sudah belajar kisah daripada Abraham. Begitu banyak kenangan yang dialami Abraham sepanjang perjalanannya sampai Ishak lahir. Dan ini Ayub kita baca dengan perlahan, tapi catat di dalam hati. Sudah ketemu? Kitab Ayub pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. 2, 3. Maka Ayub melanjutkan uraiannya, kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, dan bahwa terangnya aku berjalan dalam gelap. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku, ketika Yang Maha Kuasa masih beserta aku dan anak-anakku ada sekelilingku. Wah, kalau kita hayati ini saudaraku, bahasa yang diucapkan oleh Ayub ini, ketika sahabat-sahabatnya selalu memusuhkan dia berkata, kiranya aku terkenang masa bulan-bulan yang sudah aku lalui, tahun-tahun yang sudah aku lalui, ketika aku masih remaja, masih kecil, tetapi aku bergaul karib dengan Allahku. Bergaul karib berarti begitu dekat dengan Tuhan. Saya bersyukur saudara, dalam usia saya 19 tahun atau 20 tahun saya sudah jumpa dengan Yesus. Di dalam perjumpaan ketika saya merokok, saya dilepaskan dari rokok. Lalu saya melihat beberapa kesembuhan ilahi terjadi dari tangan saya. Itulah yang menumpuk
di dalam hati saya tidak pernah tergoyahkan. Ketika saya di PHK sekalipun, saya hanya berkata, aku akan melihat tangan kasih Tuhan yang besar di dalam PHK saya itu. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa dan saya tidak ngomel kepada siapa-siapa. Saya hanya berkata, aku akan melihat tangan kasih yang besar ketika aku di PHK. Dan itu sekarang saya menikmati semua apa yang saya ucapkan itu. Terima kasih Tuhan, tak terbalas kasih Tuhan. Tapi kadang-kadang kalau kita tidak bergaul karib dengan Tuhan, kita ketika ada satu posisi kita akan lupa. Mau itu pertolongan orang kita akan lupakan. Tapi ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, wow, dunia ini tidak benar. Tidak dikatakan Pak Nampis tadi, saya pernah mengalami hal yang sama. Saya tinggalkan kepala cabang saya. Saya nggak mau. Saya mau untuk duduk di kaki Tuhan. Di dalam hal ini saudara yang dikasihi Tuhan, inilah alasan Ayub. Ternyata Ayub itu masa remaja. Kalau remaja itu seperti Kesia mana Kesia? Nah, Kesia ya, baru masuk SMA. Dia remaja seperti itu. Jadi Kesia masa remaja, kau ada pengalaman yang sangat indah dalam kehidupan. Opung tahu, masih ingat ya? Ketika kau seolah-olah enggak berdaya, tapi mamamu sampai menangis di tempat tidur, ibu Prana ikut urut kakinya, itu opung Pak Manulang itu ikut ngurus-ngurus kakimu. Saya berdoa, kita berdoa semua, mujizat pun terjadi kau alami. Itu Kesia itu anaknya Ayub yang paling cantik di dunia. Saya waktu itu saya sudah baru lahir di tahun 63 mungkin kalau waktu itu saya kali menantu Ayub. Kesia itu paling cantik di zaman dia. Itulah anak setelah anaknya yang 10 meninggal. Anak pertamanya namanya Kesia. Jadi Kesia adalah anak cantik. Amin. Tetapi bergaul kariblah Kesia dengan Tuhan. Kita semua ada di sini si Okta ya. Okta ya. Kalau sudah mulai masuk melayani Tuhan, masih remaja, binalah hubungan-hubungan yang intim dengan Tuhan. Perkenalan pribadi yang sangat dekat kepada Tuhan. Nanti masa kau sudah berkeluarga, masa mungkin ada menghadapi tantangan. Ayub berkata, kiranya aku ingat ketika Allah bersama aku di kemahku. Kemah itu bisa di rumah, bisa dalam pribadi kita. Ketika Tuhan selalu berbicara kepada kita. Wah, dahsyat sekali saudara. Terlalu indah bersama berjalan bersama Tuhan. Mungkin kita diejek oleh orang, dipojokkan, dikata-katai orang. Anjing bergonggong, kafilah tetap berlalu. Tetap kau temukan Tuhan. Ketika Yesus memikul salib, dia diolok. Selamatkanlah dirimu, orang lain kau selamatkan, dirimu sendiri kau tidak selamatkan. Sambil dia memikul salib, sambil ditendang, ada yang meludahi Yesus. Tapi Yesus tetap menatap di Golgota itu sampai di ujung salib itu. Terkadang kehidupan kita bisa mengalami hal yang sama. Untuk itu saudara-saudara, mari kita mulai percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Ternyata harus kita bina hubungan kita yang akrab dengan Tuhan. Itulah yang dialami oleh Ayub. Yang terakhir saudara-saudara adalah Rasul Paulus. Kalau saudara nanti baca ayatnya ini di Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 dan 6. Bagaimana Saulus ini seseorang tokoh agama Yahudi. Di dalam Filipi dikatakan, aku adalah orang Yahudi asli. Pendirian tentang hukum Taurat, aku tidak bercacat. Pendirian tentang kepercayaan, aku adalah pembunuh orang-orang pengikut Yesus. Kenapa Paulus begitu kejam? Karena Paulus tahu itu tentang hukum Taurat, bahwa orang yang percaya kepada Yesus itu adalah orang-orang yang tersesat. Kira-kira seperti itulah pemahaman Paulus. Makanya Paulus begitu marah ketika melihat orang percaya kepada Yesus yang disalibkan di Golgota itu, yang terhina di Golgota, kok orang banyak mengikut dia. Makanya dia marah, dia seret-seret orang percaya, termasuk Stefanus yang mati dirajam oleh orang-orang Yahudi.
Paulus ada di situ. Bahkan baju daripada algojo yang melempari Stefanus itu diletakkan di kaki Saulus. Saulus menonton sampai berkeringat. Rasanya Stefanus, bodoh kau percaya kepada Yesus yang disalibkan itu, yang dihina, dianggap orang jahat. Paulus itu anggota Sanhedrin. Anggota Sanhedrin itu seperti kalau di bangsa kita adalah anggota DPR RI yang membuat undang-undang. Jadi ketika Judea ini dimasuk dalam penjajahan Roma, Kaisar Romawi, ditunjukkan di situ sebagai wali negeri yang namanya Pilatus, untuk membuat undang-undang yang berlaku dengan orang Yahudi itu yang tidak bertentangan dengan budaya mereka. Diangkatlah tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang pintar untuk menjadi anggota Sanhedrin dan dibiayai oleh negara, yaitu orang Roma. Mereka digaji. Jadi Paulus itu salah satu tokoh anak muda waktu itu, sangat brilian otaknya, diangkat jadi masuk anggota Sanhedrin, disetarakan dengan imam-imam besar dan tokoh-tokoh agama Yahudi. Masuklah Paulus di situ, Saulus. Jadi ketika dia minta surat kuasa kepada imam-imam besar supaya dia menyeret seluruh orang pengikut Yesus di Damsyik itu, Saulus dikasih surat kuasa dan dia akan bebas daripada kematian yang jahat itu. Lalu dia dengan surat kuasa itu diberikan kuasa kepada Saulus untuk menyeret orang-orang yang mengikut kepada Yesus, dibawa ke Yerusalem untuk dipenjarakan, bila perlu dibunuh. Itulah pekerjaan daripada Saulus, karena dia tahu betul Allah berjanji kepada bangsa Israel akan didatangkan juru selamat, yaitu Mesias. Tetapi bagi Paulus, karena Yesus itu anak tukang kayu, tidak masuk akal dalam pemikiran. Tetapi ketika dia rebah jatuh di dalam pintu Damsyik, Saulus mendengarkan suara. Itulah yang terjadi di Kisah Rasul 9. Tuhan berkata begini, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Lalu Saulus berkata, siapakah engkau? Saya rasa lebih baik kita baca aja supaya lengkap, ya. Kisah Rasul 9. Kalau agak panjang saya akan bacakan, saudara bisa mengikuti dari kita masing-masing. Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan 6. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, artinya yang percaya kepada Yesus, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah dan ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan kukatakan kepadamu apa yang harus kau berbuat sampai situ. Saudara-saudara, Saulus setelah dia rebah dan mendengarkan suara, kembali lagi, Abraham mendengarkan suara. Dia mendengarkan suara itu, suara Allah. Saulus pun mendengarkan suara. Dia tidak bertemu dengan Yesus secara fisik, tapi dia mendengarkan suara itu. Saulus, Saulus, kenapa engkau aniaya aku? Dia tahu nama saya, kira-kira seperti itu kan. Lalu dengan lantang Yesus berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya itu, Saulus. Sebagai orang yang menguasai hukum Taurat tentang janji Allah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Yahudi,
Paulus mulai berpikir dengan kepintarannya. Kok bisa ya Yesus berkata akulah Yesus, padahal yang aku hanya pengikut dia. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, lewat ayat ini pula kita bisa mengetahui apa persoalanmu, apa masalahmu, apa keadaanmu, Yesus juga tahu. Amin. Karena di sini Yesus berkata, aku yang engkau aniaya Saulus, padahal yang diseret-seret Saulus adalah pengikut Tuhan. Dari sini kita bisa mengambil bahwa Yesus itu satu dengan orang pengikutnya. Jadi Yesus ada di dalam hatimu dan ada di dalam hati saya. Ketika kau menghadapi persoalan apa, Yesus turut merasakan. Sama seperti ini. Dari sini kita bisa mengatakan berarti setiap saat Yesus itu ada selalu di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini supaya kita bisa percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengarkan kata-kata itu, dengarkan suara Tuhan itu, dengarkan firman yang saudara dengar. Jangan keluar masuk dari telinga kanan, keluar pula dari telinga kanan. Kalau masuk dari telinga kanan, keluar telinga kiri, masih kesenggol otak. Ini langsung keluar sini langsung mental. Kenapa? Sudah hati mereka. Tapi saya percaya pada hari ini kita yang hadir, sama seperti dikatakan oleh WL, Pak Hari, kita bergandeng tangan, berjalan bersama sampai Tuhan datang ke kedua. Katakan amin. Saya percaya saudaraku, kalau saudara pelajari Paulus ini, sangat dahsyat sekali. Di dalam kita buka dulu Filipi 3 ayat 3 sampai 8. Filipi pasal yang ketiga ayat 3 sampai ke 8. Ini kisah Paulus yang dikatakan dimanapun dia berada selalu bersaksi. Dalam saya ikuti, saya akan bacakan. Filipi pasal 3 ayat 3 sampai 8. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahirnya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal-hal lahirnya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya kepada hal-hal lahirnya, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kekristenan terlalu sulit kita melepaskan apa yang melekat di dalam diri kita untuk demi kebenaran. Terlalu sulit. Jangankan itu, pendeta sekarang. Saya kemarin kaget sekali waktu ada pendeta berkhotbah di kalangan Petamburan. Apa yang trending sekarang itu masalah bunga-bunga itu. Ternyata ada pendeta sebagai pemodalnya. Triliunan uang dirampok, semua dihimpun dari masyarakat. Tapi jemaahnya ada yang kecewainnya, dia keluar dari gereja. Jadi ada juga saudara jangan percaya setiap hamba Tuhan. Ada juga yang banyak yang menjadi terlibat di dalam hal-hal trending masalah keuangan. Tetapi mari kita saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan di tempat ini, mari kita mulai melepaskan apa yang melekat di dalam kehidupan kita. Harga diri, kesombongan, merasa kita pintar, jangan kita lakukan. Kita menjauhi kejahatan di dalam kehidupan. Saya percaya saudara-saudara, Paulus ini dia melepaskan sebagai anggota Sanhedrin, dia melepaskan sebagai tokoh pemuda orang Yahudi, dia melepaskan semua yang dulu jadi kebanggaan, kehormatan bagi dia lepaskan dan dia rela masuk penjara hanya
Saya kalau lihat kesaksian Muhammad Kacik itu luar biasa. Hanya karena Kristus dia rela masuk penjara. Kadang-kadang kita sebagai yang sudah mulai dari kita dalam kandungan belum tentu berani seperti beliau. Baru sedikit tersinggung aja sudah mulai mutu hati. Tadi mari kita mulai belajar apa yang dikatakan Pak Haris. Saatnya kita bergandeng tangan. Amin. Kalau ada kekurangan saya juga manusia. Jangan langsung besar-besarkan kelemahan saya. Kasihan saya. Saya juga kalau melihat kekurangan saudara nggak pernah saya catat. Saya diam aja. Ada saat-saat tertentu saya kasih tahu. Kadang-kadang saya hanya doakan supaya kekuranganmu itu dipulihkan oleh Tuhan. Jadi jangan langsung kita seperti tukang martabak, sedikit terbukti besar-besaran. Mari kita mulai belajar, kita takut seperti Abraham, seperti Ayub, seperti Paulus. Mereka rela melepaskan semuanya. Kalau kita bahas itu saudaraku, terlalu sulit bagi orang kekristenan untuk melepaskan kesombongan saja. Harga diri dong, harga diri. Sulit kita melepaskan harga diri. Tapi mari kita mulai belajar kepada 3 sosok, Abraham, Ayub, dengan Paulus. Mereka orang-orang hebat. Tentang kekayaan apa yang tidak dimiliki oleh Ayub. Tetapi ketika dia sangat menderita, bahkan sudah dianggap sebagai sampah pun, dia tidak berkata, Tuhan tahu jalan hidup. Kenapa dia mengatakan Tuhan tahu jalan hidupku? Karena sejak dia remaja ternyata Ayub itu sudah begitu mengenal pribadi Allah itu. Sejak masih remaja usia 17 tahun, Ayub ternyata sudah bergaul karib dengan Tuhan. Ketika Allah bersama dengan aku di rumahku, dan ketika anak-anakku sebelum mereka meninggal, maka kami sangat bersyukur dan bersekutu kepada Tuhan. Saya bisa bayangkan saudara bagaimana hebatnya Tuhan. Sampai di ayat sebelumnya saudara baca nanti, tolong baca di ayat 20, pasal 29 atau pasal 28 itu nanti. Dia katakan begini, aku menjadi mata orang buta, aku menjadi tongkat bagi orang yang cacat, orang janda aku bantu ekonominya supaya mereka hidup. Semua ternyata dilakukan oleh Ayub. Sampai dikatakan, aku adalah kebenaran dan berjubahkan kebenaran dan berjubahkan keadilan kepada semua orang, katanya Ayub. Oh, ternyata Ayub itu dasar sekali. Mari kita belajar. Tentu tidak langsung bisa seperti itu. Abraham pun waktu dia keluar pasti seperti kesaksian tadi. Tuhan, saya sudah keluar, saya ini mau kemana? Udah jalan aja. Tapi Tuhan tuntun betul pikiran kita itu dituntun oleh Tuhan. Siap, kenapa saya harus masuk jalan Osama Diki? Kalau yang pernah di sana 3 tahun Osama Diki, ada lampu merah, pom bensin ada lampu merah. Di situ Tuhan ingatkan, hambaku, kau pernah menginjil namanya Ibu Kasihan. Saya masuk ke situ. Betul ada masalah di situ. Jadi Tuhan itu tidak pernah salah. Jadi firman itu pun tidak pernah salah. Kadang-kadang kita olah itu firman. Itu kan kata pendeta, itu kan kata Alkitab. Saya kan tidak lihat Tuhan itu. Memang karena kita tidak melihat fisik Tuhan, itulah dikatakan orang yang beriman. Supaya iman kita itu kokoh tak tergoyahkan, mari kita bina hubungan pengenalan, pergaulan pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Belum tentu pergaulan saya dengan istri saya kepada Tuhan sama. Dia sejak SD sudah aktif melayani Tuhan, saya belum. Jadi suami istri pun belum tentu sama, tapi nilainya di hadapan Tuhan bisa menjadi membentuk sama. Supaya kita sama-sama kokoh dan kuat di hadapan Tuhan. Ketika kita ditolong apa? Itu yang terutama dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai mempersiapkan diri kita untuk membentuk hati kita kembali, segenap hati kita mempercayai Tuhan dan Allah kita. Ada kalau orang Batak itu tahu rumput, ria-ria. Saudara tahu, pernah tahu rumput ria-ria? Di kampung saya itu ada peribahasa, jangan golong ria-ria. Kalau abang Nenggolan itu tahu. Jadi ria-ria itu seperti rumput biasa aja, tapi
ada duri-duri di samping kirinya itu. Tapi kalau kita genggam keras, kita copot, gampang sekali copot dia. Tapi kalau kita genggam hanya sekedar ala genggam, kita tarik, tangan ini jadi luka. Jadi ketika kita mencabut rumput ria-ria itu, ya genggam kencang, gitu. Namun copot dia gampang sekali. Tapi kalau hanya ria-ria, ya sudah ditarik saja, orang tidak genggam kencang, tangan itu habis terluka. Padahal dia hanya rumput. Itu namanya jangan genggam ria-ria. Artinya sekali kita genggam dengan keras. Sebetulnya kita kepada Tuhan. Sekali kau percaya kepada Tuhan, jangan genggam. Ketika kita menghadapi persoalan, terkadang di persoalan itu kita jumpa dengan Tuhan. Kadang orang ada masalah, udahlah menghindar dari masalah. Padahal Tuhan bawa kita kepada masalah itu supaya kita jumpa dengan Dia di situ. Suatu saat kami berdoa kepada pengusaha besar di Jakarta. Ya, pengusaha mebel kaya raya lagi. Saya pernah nyanyi di situ. Ada tim saya semasa itu orang dulu bernyanyi lagi rumahnya waktu dia hari Natal. Kami nyanyi sama grup saya. Suatu saat istrinya itu limfoma, ada penyakit limfoma ada limfoma kan. Jadi katanya itu harus di Hong Kong. Dokternya hebat, padahal dia ke Hong Kong. Dari Hong Kong dikatakan ada dokter yang lebih hebat dari saya, tapi di Amerika ini kartu namanya, dikasih kartu namanya. Pas di telepon dari Hong Kong, ada di Amerika. Silakan datang ke Amerika, Bu. Mereka datang ke Amerika. Mereka ada 3 minggu di Amerika. Lalu dia dioperasi di sana dan ternyata harus di kemo. Jadi kalau saja kemo itu 2 minggu sekali, berarti hampir setengah tahun dia di Amerika. Lalu Tuhan sembuhkan, habis biaya waktu zaman itu 2,5 M. Memang orang kaya. Tetapi suatu saat setelah dia sembuh, saya datang ke rumahnya. Diminta sama saya, Pak Sabar, boleh nggak ditulis kesaksian saya itu supaya nanti saya bersaksi di persekutuan, karena saya nggak pintar berkata-kata. Tolong Pak Sabar tulis, dari saya tulislah kesaksian itu. Judulnya saya buat gini: Tuhan bawa aku ke Amerika supaya aku mengenal pribadi. Padahal dia sekolah ini. Dan dia berkata gini, waktu dia bersaksi saya tulis, dia berkata begini, oh Tuhan, saya baru tahu Tuhan itu nyata setelah saya di Amerika. Dia bilang hanya begini, saya tidak pernah lihat suami saya bisa nyuci piring. Apa nyuci piring? Saya tidak pernah melihat suami saya jadi cuci baju saya. Padahal di rumah saya banyak pembantu. Beli ini tinggal perintah. Tapi ketika kami di Amerika, suami saya dah yang masak untuk saya. Makanya saya semangat, saya jadi kuat dan puji Tuhan selama saya kemo 6 kali pernah saya bantu. Itulah pertolongan Tuhan. Jadi makanya saya buat judulnya itu, Tuhan membawa saya sampai di Amerika untuk mengenal pribadi. Dia itu penyakit. Jadi disembuhkanlah limfomia itu dan sekarang dia sehat. Dan waktu kita buka pelayanan di Serpong Plaza, dia kasih 2 juta untuk beli kursi kita itu dari situ. Nah, saudara-saudara, terkadang Tuhan bawa kita ke satu lembah yang mungkin kita tidak suka. Tapi kalau kita paham itu suara Tuhan, di lembah itu ada Tuhan. Amin. Kita mungkin dibawa dalam satu persoalan yang kadang-kadang kita menangis takut untuk menghadapi ini. Tetapi saudara perlu tahu, di situ Tuhan ada. Hadapi di situ, supaya kita percaya betul bahwa Tuhan itu ada di setiap perjalanan. Waktu saya ini ada si Victor, anak saya. Waktu itu dulu ada penyakit, maaf ya, anakku, ada amandel. Waktu itu masih TK dia. Istri saya pas di PHK dari rumah sakit. Kalau tadinya di rumah sakit, saya 3 kali gaji untuk biaya rumah sakit. Lalu dia sakit, amandel. Istri saya bawa ke bidan, wah itu harus dioperasi Bu. Enak. Lalu ada lagi di bidan, wah di sana ada gampang, pakai tangannya aja, tok langsung itu. Maksudnya ke dukun. Orang pintar, wah lepas itu. Jangan dengarkan itu mah, setan semua itu. Suatu saat saya berdoa saudara begini, Tuhan kenapa ya ketika saya masih bekerja ini penyakit amandel itu enggak ada. Karena dia kalau sakit
Kasihan banget kita sebagai orang tua kalau kita lihat anak kita masih kecil seperti itu. Tuhan, biarlah saya yang mengganti, bisa kita katakan sebagai orang tua. Dia bilang. Ayo saya berdoa. Lalu saya berdoa, saya tumpang tanya Tuhan jamah anak. Dia akan mendapatkan seperti namanya kemenangan, victory, kemenangan. Dan sampai sekarang tidak pernah dijamah pisau alhamdulillah. Hal-hal seperti itu kenangan yang luar biasa. Si agak ketawa, ternyata abang begini. Ini kesaksian bukan menjadikan anak saya, dan memang itu fakta. Ya kalau mungkin saya waktu bekerja sudah ada di operasi, di biaya perusahaan, tapi waktu nggak ada, uang nggak ada, mau kemana kita? Hanya berharap kepada hidup terutama di dalam kehidupan. Dan saya percaya saudara, semua kita pasti mengalami. Seperti yang saya saksikan tadi kemarin, pengalaman si Mamun Khalid itu. Kadang-kadang dia tidur di hotel bintang berapa, bintang 8 kali itu ya. Sampai dia lewat mobil nggak tahu, lewat orang siapa nggak tahu, mungkin untung belum zaman itu aku belum secanggih HP ya. Jadi HP-nya mungkin dia langsung dicolong, dia nggak tahu. Nah, kalau kita kembali ke sana Pak, lalu kita renungkan sekarang, Tuhan terlalu indah nama, membuat kita semakin percaya bahwa kita segenap hati kita tidak pernah tergoyahkan kepada Tuhan. Dan ternyata Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Tuhan mengatur setiap perjalanan hidup manusia. Hanya kadang-kadang kita nggak tahu. Ada lewat ular ketakutan kabur dia. Kalau orang yang tenang, Tuhan beserta saya, tenang aja. Bagaimana cara membunuh kita, tenang, diberikan ketenangan. Nah, kadang-kadang kita kan langsung kita ambil langkah sesuai dengan pola pikir kita. Mulai sekarang itu, coba baca kita ayat. Kita ulang lagi ke Amsal itu. Kita baca dengan pelan. Amsal 3 ayat yang ke-5, ke-6 dan sampai yang ke-7. Kita tambah bonusnya satu ayat yang ke-8. Oke, sudah? Amin. Amsal 3 ayat ke-5 sampai ke-8. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Ternyata ketika kita takut kepada Tuhan dan kita tidak lagi memakai dengan akal pikiran kita sendiri, ternyata pikiran kita sungguh sering sekali menyesatkan hidup kita. Mulai sekarang mari kita bersandar kepada Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan membela di dalam setiap perjalanan. Catat ini ayat. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita tadi, itu bicara tentang pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Perjumpaan pribadimu dengan Tuhan itu sangat perlu. Kalau tidak, walaupun kita sudah tua atau sudah melayani, kalau kita belum ada perjumpaan pribadi kita kepada Tuhan, kita mungkin melayani asal melayani aja. Tapi kalau kita sudah benar-benar ada jumpa dengan Tuhan itu, kita akan mempersiapkan diri di dalam melayani Tuhan. Tidak lagi segala kita main-main. Saya percaya ke depan, dan mulai setelah kau sudah dengar firman Tuhan itu, kau akan menemui Tuhanmu dengan berbagai-bagai cara Tuhan katakan. Amin. Akan kasih warna. Ya, terlepas banyak kekurangan kita, Allah kan. Tapi sekarang kau sudah melihat matahari itu terbit. Apa yang ingin kau buat kepada Tuhan? Yang penting sudah dapat matahari Tuhan, sudah baik ya, baik Tuhan, baik. Tunggu saatnya nanti Tuhan. Gini Tuhan, gitu sudah habis gitu. Dan mari kita mulai selalu seperti Ayub, berbicara terus yang positif. Abraham juga seperti itu. Ketika Abraham hampir putus asa, Abraham sih. Abraham kata Tuhan, iya Tuhan, apalagi Tuhan yang kau ingin sampaikan sama aku? Toh sebentar lagi aku akan mati. Tapi Tuhan tidak berikan aku keturunan. Bukankah itu kata-kata keputusasaan? Tapi Tuhan, Abraham tidak menyalahkan Tuhan. Tidak Abraham. Dan sekarang aku buat perjanjian kepadamu. Aku akan rubah namamu. Abraham menjadi Abraham. Mari kita mau ketika mendengarkan suara kita, Tuhan kita mau dirubah oleh Tuhan. Amin.
Ikuti saya bicara. Saya mau dirubah oleh Tuhan. Si Sarai pun seperti itu. Sarai tadinya Sarai, sekarang panggil. Nah, panggil nama istrimu bukan lagi Sarai ya Abraham. Sarah. Iya Tuhan. Abraham, iya ada. Dia tidak ada komplain kepada Tuhan. Seringkali kita ngomel kepada Tuhan itu. Tuhan, saya sudah ikut ke sudah berdoa puasa, sudah rajin melayani Tuhan. Mana janji Tuhan? Mana janji Tuhan? Kita komplain Tuhan sampai teriak, mana janji Tuhan? Kalau kita jadi gak sopan kepada Tuhan. Bagi orang yang sangat bijak, dia ayo. Tengah-tengah penderitaan, ayo kita Tuhan dulu pernah bergaul karib dengan aku. Masa masalah seperti ini Tuhan tidak selesaikan? Tidak. Tuhan tahu jalan hidup Tuhan. Kalau saudara pelajari bahasa-bahasa Ayub itu luar biasa, bisa memotivasi kehidupan kita supaya kita diberikan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan, hatiku percaya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Saat ku tak melihat jalan,
Yesus.